Oke, Bu. Selamat siang, Bu Anas. Selamat siang Bu Margareta. Apa Apa kabarnya kabar Bu? nih, Bu? Baik. Eh, ya, baik juga. Puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Ya, eh, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Anas tuh kayak gimana gitu, ada perubahan sikap gitu, kayak banyak berpikir, kemudian apa ya, ada perubahan lah. Sepertinya ada masalah dengan Ibu, mungkin Ibu mau berbagi dengan saya, siapa tahu kita dapat menemukan solusinya gitu, Bu. Ya, itulah Bu, satu memikirkan anak saya, anak kelas saya. Begitu, saya punya satu anak Ah, yang menjadi perhatian saya, begitu Bu. ya. Apa yang menjadi perhatian Ibu tentang anak ini? Tentang sikap anak ini Bu. Jadi saya kan wali kelasnya, di awal-awal itu dia sering tidak tertib, terlambat datang ke sekolah, Mm, pernah bolos, begitu. Nah, saya kan dampingi terus itu, Bu. Saya sudah senang ya, nih, dia nih tidak lagi membolos. Untuk terlambat juga sudah tidak mm, ada lagi. Tetapi malah dia nih berkelahi dengan kawannya, begitu. Jadi malah yang dilanggar itu semakin berat, begitu. Lalu sudah dipanggil oleh pihak sekolah, oke, oleh mm, guru BK, kemudian oleh sampai kepada wakil kesiswaan, karena memang kalau di sekolah itu kan yang namanya perkelahian itu sudah levelnya berat, begitu. Jadi sudah sampai ditangani oleh wakil kesiswaan, sudah dipertemukan dengan seluruh anak yang terlibat di dalam perkelahian itu sudah didamaikan, begitu. Hanya kemudian saya merasa meskipun sudah didamaikan tapi anak ini belum sadar benar tentang eh, bahwa berkelahi itu sesuatu yang tidak baik, begitu. Kayak dia tuh belum sadar begitu Bu. Itulah yang membuat satu berpikirnya, oh, bagaimana ya caranya ya gitu membuat anak ini memiliki kesadaran, begitu, bahwa dia melihat ada aturan, dia harus bisa mengendalikan emosinya, begitu. Begitulah Bu Margareta. oh, kalau boleh tahu kan gimana Ibu, mm, maksudnya menyimpulkan bahwa ini anak ini belum sadar gitu, Bu. Nah, Maksudnya apakah bukan, nah, begini misalnya kan ketika sudah didamaikan begitu kan sudah selesai begitu. ya, Lalu saya panggil dia begitu. Lalu saya tanya, bagaimana perasaan kamu ketika tadi pertemuan dengan seluruh orang yang terlibat, teman-temanmu yang terlibat. Di situ juga ada para wali kelas, ada guru BK, ada wakil kesiswaan begitu. Perasaan kamu bagaimana? Yang tidak ada katanya, tidak ada, ya sudah, oh, damai saja daripada berpanjang-panjang. Oh, dalam hati saya merasa, oh, berarti anak ini tidak sadar, tidak merasa bahwa dia itu memang bersalah, begitu. Bahwa yang oh, bahwa yang namanya mulut ini apa ya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan itu menyakiti orang itu tidak merasa. Dia gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu juga merasa itu tidak masalah, begitu Bu. Nah, dari mm. situlah saya Oh, menyimpulkan berarti, anak ini belum sadar. berarti dari sikapnya itu belum menunjukkan ada penyesalan, Iya, bahkan mungkin benar-benar. nggak tahu kalau itu salah, Iya, iya, begitu. bahkan mungkin anak itu nggak tahu kalau itu merupakan kesalahannya, Bu ya. Iya, begitu ya. Pokoknya Oh hanya iya, biar segera berarti selesai, di ndak ada sini, apa-apa, maka ya udah ikut mm, aja damai, begitu. Mm. iya, iya. Berarti dari permasalahan yang dihadapi anak ini, tujuan ibu ingin seperti apa atau harapan ibu tentang anak ini bagaimana? Nah, saya tuh ingin mencari solusi bagaimana membuat anak ini sadar, Mm, kemudian juga sadar bahwa dia itu bersalah telah menyinggung perasaan orang lain dengan kata-katanya,
atau mungkin dengan sikapnya begitu. Kan dia tuh kan cuek gitu kan, diajak bicara pun juga asal lalu tiba-tiba pergi. Nah orang kan bisa marah kalau seperti itu. Jadi bagaimana dia tuh sadar Iya, bahwa perkataannya dia dan kemudian sikapnya itu harus dipikirkan, bahwa ada kata-kata dan juga sikap-sikap tertentu itu yang menyakiti orang lain begitu, dan dia harus itu harapan saya seperti itu. iya. Jadi boleh, maksudnya itu ingin menyadarkan anak supaya tahu mana perbuatan yang baik, mana yang perbuatan bisa menyakiti orang lain gitu ya Bu ya. Iya. Iya, jadi kalau menurut Ibu mengenai harapan tersebut, maksudnya rencana Ibu bagaimana dengan melihat kondisi anak yang masih kurang kesalahannya, terus uh, kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk anak tersebut supaya kesadarannya itu tumbuh, itu harapan Ibu. Mhm. Saya tuh berpikir ya, mungkin saya perlu memanggil orang tuanya begitu. Meskipun itu sudah Ya, didamaikan begitu, tetapi tetap saya merasa saya perlu memanggil orang tuanya untuk menyampaikan tentang perkembangan sikap anak ini begitu. Hanya saja satu merasa kesulitan untuk memanggil orang tuanya karena anak ini berasal dari kecamatan lain, dia dari daerah Jelai, dan kondisi medan dari Jelai ke Ketapang itu tidak begitu bagus Bu. Jadi kalaupun memanggil orang tuanya juga tidak dengan cepat bisa datang begitu. Belum lagi dengan kesibukannya bekerja di sawit begitu. Kadang-kadang wah saya sibuk di sawit jadi belum bisa turun. Nah kadang-kadang seperti itu. Menghubungi orang tuanya saja juga tidak selalu cepat mendapatkan tanggapan begitu, karena ya kondisi sinyal di sana juga tidak begitu stabil, kemudian tidak selalu orang tuanya itu terjangkau dengan internet begitu. Jadi pesan dari kami pun juga kadang-kadang dibaca sudah terlambat, belum lagi iya. rencana untuk turun dan sebagainya. Itulah saya ingin memanggil orang tuanya, tapi kok rasanya mungkin perlu waktu yang cukup lama itu untuk orang tuanya itu bisa turun. Mungkin nanti malah Iya betul ketika sekali. ada rapot baru bisa turun anak itu, orang tuanya itu. Itu dari sisi orang tuanya sih Bu. Iya betul. Uh-uh. Kemudian kalau saya sendiri sih, saya ingin memanggil anak ini. Memang dari awal-awal dulu tuh sudah sering ya saya itu memanggil dia, mengajaknya bicara begitu. Dan mungkin juga ini harus memanggilnya lagi. Hanya kemudian kadang-kadang saya itu sudah mati gaya. sudah sudah kehabisan akal, sudah mati gaya, ini saya harus ngomong gimana lagi dengan anak ini. Tentu pasti akan mengatakan hal-hal yang sama seperti yang dulu-dulu. Begitu, tapi lalu ya itulah, kalaupun saya sendiri mungkin sayanya mungkin juga tidak begitu menguasai hal-hal kejiwaan atau hal psikologis anak Iya. begitu ya. Jadi eh, bingung juga Bu saya ini bagaimana saya harus mengatasi. Oh iya, tetap semangat ya Bu. Selama ini kita sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk anak ini, Mm-mm. tetapi mungkin masih merasa, masih perlu pendampingan lebih gitu Iya, ya. iya, benar. Oke, berarti melihat banyak kendala ya, khususnya kan orang tua ternyata jauh dari anak, tempat tinggalnya jauh, terus akses komunikasi juga susah. Berarti melihat kendala tersebut, ada rencana lain enggak? Maksudnya yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, atau bisa juga mengajak pihak lain untuk bekerja sama gitu, selain orang tua yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Pihak lain ya. Kalau pihak lain yang mungkin bisa saya ajak untuk membantu menyadarkan anak ini mungkin ada dua mungkin ya. Guru BK Mm-mm. itu pasti guru BK-nya. Ya, Kemudian yang kedua mungkin dari sisi rohani. Jadi saya ajak mungkin perlu menggandeng guru agama begitu. Menggandeng guru iya. agamanya. Rencananya
Maksudnya tindakan kerjasama dengan guru agama dan BK itu seperti apa yang bisa dilakukan, diterapkan bagi anak ini. Oh, oke. Selama kelas meeting ini saya rasa bisa begitu. Karena kan ya ketika kelas meeting ini saya lihat di dalam eh, apa namanya daftar kegiatan itu dan anak ini tidak ikut perlombaan kelas meeting ini. Jadi dia Hmm, pasti punya ada waktu lah begitu, tidak mengganggu ya, perlombaan-perlombaan yang ada begitu. Jadi ketika kelas meeting ini saya bisa memanggil dia lalu eh, pertemuan dengan guru itu dilakukan terpisah, artinya di satu sesi itu hanya dengan guru BK saja, maka dari sisi konselingnya dulu dengan guru BK saya juga mendampingi di situ. Kemudian setelah selesai dengan guru BK ini nanti bisa diarahkan untuk bertemu dengan guru agama, mungkin dari sisi kerohaniannya begitu ya, bimbingan kerohaniannya itu. Eh, Kalau yang di situ mungkin saya tidak perlu ikut datang karena kan mungkin ini lebih lebih konsultasi dari sisi hati begitu ya. Bagaimana pendekatan ya, guru itu begitu, dan itu mungkin bisa dilakukan di hari yang berbeda kali ya, biar dia tidak terlalu padat di kepalanya itu. Nampaknya kalau terlalu banyak hal masuk di kepalanya ini malah nanti bukannya diserap tapi malah jadinya hilang semua, mental semua. iya, Begitu. Jadi biar satu hari nanti saya aturkan pertemuan dengan guru BK, lalu biar dia mengendapkan dulu. Saya ajak refleksi dulu setelah pertemuan dengan guru BK selang sehari begitu, baru kemudian pertemuan dengan guru agama begitu, sehingga dari sisi agama itu mungkin dia juga perlu mendapatkan bimbingan karena ya saya sih melihat dari sisi rohani juga anak ini kering sekali begitu. Jadi mungkin tidak hanya dari sisi sikap, attitude-nya, dari sisi psikologisnya dia atau ya bagaimana dia bersikap dalam hidup sehari, tapi juga dari sisi sisi rohaninya dia sih Bu, begitu. iya. Oke Bu, berarti Ibu gimana perasaannya atau kesimpulan yang Ibu bisa ambil dari percakapan kita siang ini? Ah, Oke, nah saya merasa ada titik terang di sini. Oke, yang bisa saya lakukan ya karena memang orang tuanya itu tidak bisa datang, saya mungkin baru bisa berbicara dengan orang tuanya saat nanti pengambilan rapor. Maka sambil menunggu proses ke sana, saya bisa melakukan langkah yaitu pemanggilan terhadap anak ini. Kemudian saya arahkan untuk pendampingan dengan guru BK. Kemudian di waktu yang berbeda, di hari yang berbeda, itu bisa pendampingan dengan guru agamanya begitu. Nah, paling tidak itu kan bisa saya lakukan di sekitar kelas meeting inilah 1 minggu selama kelas meeting begitu. Jadi tetap ada bahan yang bisa hasil dari kesimpulan dari dua pertemuan itu bisa saya sampaikan kepada orang tuanya, sehingga nanti saya bisa mengharapkan orang tuanya pun ikut memantau perkembangan yang ada, memantau bagaimana anak ini di luar sekolah. Kalau di sekolah kan memang menjadi tanggung jawabnya kami, tapi di luar sekolah itu sudah murni menjadi tanggung jawabnya orang tua begitu. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh Ya, sekolah itu bisa ditindaklanjuti juga, atau orang tua itu berjalan seiring begitu dengan sekolah untuk mendampingi anak tersebut. Saya rasa begitu Bu Eta. iya, Ya, iya. Gimana perasaannya sekarang Bu? Tadi ya, kan masih kayak lesu iya, mikir gitu ya. Gimana agak Bu? bingung, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi dengan anak itu, sudah terlalu sering juga saya panggil tapi kok ya masih seperti itu begitu. Ya memang Ya, harus menggandeng sekarang orang lain ya Bu ya. Mm-mm. apa yang Ibu rasakan sekarang setelah perbincangan kita siang ini Bu? Nah, saya sudah lega, sudah lebih semangat karena sudah punya planning, punya target untuk menangani anak saya ini. Saya juga punya harapan anak ini berubah,
begitu, tidak lagi Ya, amin, apa amin. namanya bersikap semaunya begitu, bertutur kata semaunya tanpa memperhatikan perasaan orang lain begitu. Gitu, dan yang pasti sih berharap tidak ada lagi Ya, perkelahian, karena kalau sudah perkelahian yang itu diulang lagi, maka resikonya atau dampaknya adalah dia harus kembali ke orang tuanya. Itu sudah aturan yang sudah jelas sekali di sekolah. Maka ini saya menjadi PR saya nih, bagaimana supaya anak ini sadar dan jangan sampai pelanggaran berat ini itu terulang kembali begitu. berarti nantilah ya kalau setelah semester depan lah ya Bu ya, Mm-mm. awal atau bulan semester depan bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi kira-kira ada perubahan nggak dari anak setelah melaksanakan tindakan tadi ya. Iya, siap siap. Siap, nanti akan saya sharekan Iya, kembali, iya gitu Bu. terima kasih ya Bu ya, tetap semangat ya kita. Iya, terima kasih sekali Bu Sang, terima kasih sudah tercerahkan. Terima Iya, kasih sekali Bu, sampai jumpa. sampai jumpa lagi Bu.